Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat untuk kita. Berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap penuh dengan sukacita untuk menjalani hidup. Saat ini kita telah membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 20 ayat ke-29 hingga ayat ke-34. Mari di saat kita akan merenungkan firman Tuhan ini, bersama-sama kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus Allah agar kita dapat dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang mengasihi dan menuntun kehidupan kami. Ucapan syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu di dalam perjalanan hari ke-27 di bulan Oktober tahun 2021. Kami telah mampu untuk menapaki sampai pada saat ini. Dan kami tetap menyerahkan hidup di dalam tangan kuasa-Mu dan tetap belajar untuk mencari kehendak Tuhan. Itulah yang kami boleh bersama-sama peroleh melalui kebenaran firman-Mu yang telah dibacakan pada saat ini. Ketika kami akan merenungkannya, kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, memberikan hikmat dan menolong kami agar kami mampu untuk menjadi pribadi yang merenungkan firman Tuhan setiap waktu dan dengan pertolongan kuasa-Mu melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema untuk kita renungkan, Yesus penolong hidupku. Setiap orang di antara kita, bahkan kita sendiri, tentu memiliki berbagai kebutuhan dalam hidup. Dan kita akan berupaya mewujudkan atau memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ada orang yang mungkin dapat memilih cara-cara dan jalan yang instan. Tetapi ada juga yang harus berhadapan dengan jalan yang berliku-liku. Bahkan usaha yang harus semakin gigih, harus berjuang dengan tekun dan usaha yang keras. Karenanya, setiap ada kesempatan yang datang bagi kita untuk mewujudkan apa yang kita butuhkan, kita inginkan, kita harapkan, maka tentu pilihan sikap itu berbeda di antara tiap orang. Ada yang dapat bersegera untuk memanfaatkannya, tetapi ada juga yang bisa menjadi malas, abai, tidak peduli, bahkan memiliki ketidakpekaan di dalam dirinya. Gambaran ini juga diperlihatkan dalam bacaan kita tadi. Cerita tentang dua orang yang mengalami kebutaan. Mereka berhadapan dengan satu kebutuhan pergumulan untuk dapat melihat. Masalah penglihatan ini nampaknya sudah menjadi masalah yang cukup lama dialami oleh mereka. Tetapi mereka juga telah mendengar kuasa Yesus yang ajaib untuk mampu mendatangkan kesembuhan. Karenanya mereka sama sekali tidak menyia-nyiakan kesempatan bertemu Yesus ketika Yesus dan para murid keluar dari Yerikho. Memang tidak mudah bagi kedua orang buta ini untuk dapat bertemu dengan Yesus. Karenanya mereka pun berteriak, berseru, memanggil nama Yesus, dan teriakan mereka ini dianggap sebagai gangguan bagi orang banyak. Sehingga orang-orang banyak ini pun menegur mereka supaya mereka menjadi diam. Ini adalah tantangan yang harus dialami kedua orang buta ini untuk dapat mewujudkan kerinduan bisa melihat lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kedua orang buta ini tidak mundur karena kebutuhan untuk mengalami kesembuhan telah menuntun hati mereka agar semakin dekat dengan Allah melalui pribadi Yesus yang mereka yakini dan percaya memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Mereka memperlihatkan kepada kita bagaimana bertindak
dalam mengambil keputusan untuk masa depan, untuk menyikapi suatu proses ataupun juga pergumulan, meskipun itu tidak mudah jalannya. Namun, hanya dengan iman, maka semuanya dapat terwujud. Iman mereka memang tidak sempurna, namun saat mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami," itu telah memperlihatkan bagaimana kedua orang buta ini bertindak atas iman dan Yesus menerimanya. Kesembuhan pun diperoleh dari Yesus karena Yesus memiliki belas kasih yang melampaui pergumulan dan tantangan yang dialami oleh kedua orang buta ini. Sebagai tanda terima kasih, saudara-saudara yang terkasih, kita menemukan bahwa kedua orang yang telah memperoleh belas kasih daripada Yesus ini, mereka tidak berlalu melupakan Yesus, tetapi mengikuti Yesus. Benar bahwa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang telah diperbuatnya adalah dengan tetap mengikutinya dalam ketaatan dan juga kesetiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apabila saat ini kita sementara dalam gumul juang, biarlah kita tetap bertindak dengan iman. Biarlah kita tetap percaya dan yakin akan kuasa Tuhan Yesus. Kita tetap mendekat kepada Tuhan, meskipun iman kita tidak sempurna. Sebab ketika kita terus mau berserah kepada kehendak Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penolong hidup kita. Selamat berproses di dalam setiap tindakan iman, berjuang bersama Tuhan Yesus. Yakin dan percaya Ia akan menolong dan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu tetap meneguhkan iman kami. Roh Kudus menyempurnakan setiap pemahaman, bahkan pilihan-pilihan sikap dalam hidup tiap-tiap kami di saat kami berhadapan dengan berbagai situasi kehidupan, ringan ataupun berat, sukar ataupun mudah, sakit ataupun sehat, duka ataupun suka, pahit ataupun manis, tenang ataupun penuh bergelombang. Namun biarlah kami boleh tetap terus terarah mata iman kami, meskipun tidak sempurna, tetapi yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah penolong hidup kami. Diberkatilah segenap kehidupan kami ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memampukan kami menjalani hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam doa syukur atas setiap kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Amin.